Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkini dari adanya ledakan, kami sudah terhubung dengan reporter TV One ada Putri Sophia yang sudah berada di Tangerang Selatan, Banten. Putri, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, selamat siang pemirsa TV One. Benar sekali ledakan yang terjadi di salah satu gedung perkantoran sekaligus tempat produksi obat di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada sekitar pukul 20.00 pada tadi malam. Ini memang masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian dan memang pada siang hari ini tim Puslap 4 dari Barreskrim Polri juga saat ini sedang menyelidiki penyebab dari ledakan yang terjadi dengan menyisir TKP mulai dari lantai 1 hingga lantai 4 gedung Nukleus Pharma yang terletak di Pondok Aren, Tangerang Selatan ini. Dan memang kalau kita lihat dari rentetan kejadian yang terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, ini pada dini hari tadi pihak dari Polres Metro Tangerang Selatan juga telah mengerahkan tim penjinak bom dari Satuan Brimob Polri yang mana telah menyisir TKP dan memang ini tidak ditemukan adanya indikasi bom ataupun tidak juga ditemukan adanya residu peledak, sehingga dari tim Puslap 4 Barreskrim Polri yang saat ini sedang bertugas ini nantinya akan menyisir TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti nantinya apa saja yang menjadi indikasi penyebab dari ledakan yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Ya, memang kalau kita lihat ini untuk struktur bangunannya sendiri ini merupakan gedung perkantoran sekaligus tempat produksi obat-obatan begitu, dengan 4 lantai dan memang hampir seluruh bagian dari gedung ini sudah hancur, tetapi tidak hanya di bagian depan, justru yang paling parah ini terjadi di lantai paling atas karena bagian samping dan juga belakang dari gedung ataupun tepatnya di lantai 4 ini juga sudah hancur dan juga merembet ke gedung-gedung yang berdampingan dengan gedung Nukleus Pharma. Dan untuk sementara memang pihak kepolisian telah memeriksa sekitar ada 9 saksi termasuk pemilik gedung sekaligus karyawan yang bekerja begitu di gedung ini. Nah, memang untuk sementara memang polisi masih mendalami apa penyebab dari ledakan yang terjadi pada Rabu malam dan nantinya tim Puslap 4 akan membawa seluruh bukti-bukti ini ke laboratorium milik Puslap 4 untuk dianalisa apa saja penyebab ledakan yang terjadi, karena kalau kita lihat ini kerusakannya cukup parah namun memang tidak ada korban jiwa yang disebabkan dari ledakan ini karena ledakan terjadi pada saat tidak ada aktivitas yang terjadi pada malam hari kemarin. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Ya, Putri Sophia, artinya untuk mengonfirmasi ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka begitu atas terjadi ledakan ini, Putri. Ya, betul sekali Yasmin, karena kalau kita lihat ataupun dari informasi yang kami kumpulkan begitu, ledakan ini terjadi sekitar pukul 20.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam kemarin. Yang mana memang waktu-waktu tersebut di gedung Nukleus Pharma ini sudah tidak ada aktivitas, namun memang untuk aktivitas-aktivitas di gedung-gedung sampingnya ini ada beberapa seperti ada bengkel dan juga ada salah satu gudang begitu yang menyimpan alat-alat kesehatan, dan memang kalau di bagian alat apapun gedung yang berada di sebelahnya ini terdampak cukup parah begitu, tidak hanya bangunan yang rusak tetapi juga ada salah satu kendaraan roda 4 yang menjadi imbas dari reruntuhan ledakan ini. Namun tidak ada korban jiwa begitu, baik luka-luka maupun korban jiwa yang meninggal dunia, dikarenakan pada saat-saat tersebut aktivitas di sekitaran gedung Nukleus Pharma ini juga landai begitu, tidak ada kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan pada saat jam ataupun terjadinya ledakan yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Yasmin. Baik, Putri, apakah dari lokasi tempat Anda mengabarkan saat ini masih tercium bau ledakan yang terjadi di hari kemarin? Ya, kalau berbicara mengenai apa masih tercium adanya residu ledakan ataupun dampak dari ledakan ini memang sepenuhnya sudah tidak ada begitu, karena sejak dini hari kemarin pihak dari Polres Metro Tangerang Selatan juga sudah melakukan penyisiran sekaligus juga melakukan sterilisasi TKP, karena kalau kita lihat lokasi TKP sendiri ini berada tepat di jalan raya, yang mana jalan raya ini juga merupakan jalan utama bagi masyarakat untuk berlalu lalang begitu, sehingga sterilisasi juga sudah dilakukan sejak pagi tadi sehingga tidak ada lagi aktivitas keluar masuk di gedung Nukleus Pharma dan juga di bagian gedung yang terdampak, sehingga untuk saat ini memang sudah cenderung kondusif, yang mana untuk akses masuk ke dalam gedung Nukleus Pharma ini juga telah dijaga oleh pihak kepolisian dan hanya pihak-pihak berkepentingan saja yang bisa mengakses gedung ataupun TKP pasca ledakan ini terjadi. Rehana.
Baik, artinya saat ini situasi sudah terpantau kondusif. Terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten.